Jumpa lagi di podcast Talk Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara. Nah, beberapa hari lagi, yakni hari Kamis, kita akan libur nasional untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus. Nah, begini, sebelum saya perkenalkan dua narasumber kita, ini perlu kita jawab dulu, kenapa hari Kamis itu dijadikan libur nasional? Ada apa? Silakan narasumber kita pertama dulu ini. Kenapa harus libur nasional di kenaikan Yesus Kristus ini, Pak? Baik, terima kasih. Memang benar, hari Kamis, tepatnya di hari kenaikan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional. Ini mau menyatakan bahwa pemerintah mendukung hari besar setiap agama, termasuk hari besar agama Katolik sehubungan dengan kenaikan Yesus Kristus. Ini menandakan pemerintah hadir dan mendukung setiap perayaan peribadatan resmi dari setiap agama. Maka diliburkan bukan untuk bertamasya, khususnya yang Katolik ya, yang bukan untuk bertamasya atau memberi ruang untuk bekerja santai di rumah, tidak. Tapi ya diutamakan dulu kita beribadah, merayakan umat. Nah, baik, kita religi. Ya, topik kita hari ini adalah tentang kenaikan Yesus Kristus. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik yang harus kita pahami dengan baik, dan bersama saya Ricardo Simamora dan dua narasumber kita. Narasumber pertama adalah Pak Pembimas. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Oke. Selamat datang di podcast Ya. Dan Religi. Salve. Dan narasumber yang kedua adalah seorang penyuluh agama Katolik Kota Medan, Pak Marulam Nenggolan. Salve. Salam jumpa ke Dan Religi. Baik, terima kasih sudah hadir di podcast Talk Kementerian Agama Sumatera Utara ini. Baik, saya langsung ke Pak Pembimas. Kita akan membahas tentang kenaikan Yesus Kristus. Nah, apa dasar utama tentang kenaikan Yesus Kristus ini, Pak? Tentu mungkin yang ditanyakan itu dasar biblisnya ya. Ya, tentunya dasar biblis. Memang dalam perayaan besar agama Katolik selalu dilandasi dengan dasar biblis yang Iya. Demikian juga halnya dengan perayaan kenaikan Yesus Kristus. Nah, kita dapat menemukan dalam Injil Lukas, tepatnya di Lukas 24 ayat 50 sampai 53 yang bercerita tentang kenaikan Yesus Kristus. Nah, lalu Lukas, sebagaimana juga kita ketahui bersama, menjadi penulis dari kisah para rasul, juga lebih lengkap, lebih tegas, membuat kisah ini dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Jadi, pemirsa, kita semua umat Katolik, bila mana kita mau melihat kisah tentang kenaikan Yesus Kristus ini dapat kita baca dalam Injil Lukas tadi dan juga dalam Kisah para Rasul. Ya, begitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Pembimas sudah memberitahukan dasar biblisnya tadi yang digali oleh penginjil Lukas, Injil Lukas dan juga tadi di Kisah Para Rasul. Nah, baik, ini Pak Nenggolan, tentunya dari teks yang disampaikan oleh penginjil Lukas ini kan pasti memiliki makna teologis dari kenaikan ini. Iya, betul sekali. Benar ya, Pak ya? Nah, bagaimana tentang makna teologisnya itu? Jadi dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang sudah tadi Pak Dimas sampaikan dalam Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Nah, ini makna teologis yang bisa kita gali di sana. Pertama-tama bahwa kenaikan ini menyatakan pemulihan kemanusiaan. Ya, ini makna teologis yang cukup mendalam menurut saya. Ketika Yesus naik ke surga dengan tubuh manusiawinya, dia membawa
serta kodrat manusiawi kita ke hadapan Tuhan. Ya, jadi kita yang ini lagi sekarang semua kita yang keberadaan kita ini, yang ini sudah ada di surga di hadapan tahta Allah. Selain itu juga sebenarnya Yesus menjadi Imam Agung Abadi. Itu juga maknanya dari kenaikan ini tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri ya. Sorry. Dalam surah Ibrani misalnya ditekankan berulang kali itu ya. Kristus adalah imam yang masuk bukan lagi ke kemah buatan tangan manusia, tapi ke surga sendiri dan untuk menghadap hadirat Allah. Dan itu adalah jaminan. Itu beberapa. Mungkin ada makna yang lain selain disampaikan oleh Pak Nenggolan, Pak Minas? Ya, benar apa yang sudah dikatakan. Ya, Pak Nenggolan. Tapi kita juga tidak mungkin melupakan bahwa kenaikan Yesus itu merupakan pemenuhan misi inkarnasi. Ya, sekali ya. Pemenuhan misi inkarnasi. Mengapa Yesus datang ke dunia? Ini pertanyaan. Iya, dalam ini. Tentu untuk kedatangan Yesus turun ke dunia. Tentu untuk sebuah misi, yaitu untuk sebuah karya penebusan, menyelamatkan manusia dan memulihkan persatuan manusia dengan Allah, memenuhi persatuan manusia dengan Allah. Kenaikan adalah titik akhir dari penyempurnaan misi tersebut. Kenaikan Yesus itu menyempurnakan misi persatuan manusia dengan Allah. Lalu kita juga bisa menambahkan ada makna berikutnya, yaitu kenaikan ini membuka pintu untuk karya Roh Kudus. Iya betul sekali. Membuka pintu untuk karya Roh Kudus. Sebagaimana kita tahu, Yesus sendiri sudah menjanjikan bahwa akan ada datang penghibur yang lain. Yesus sendiri mengatakan ini dalam Injil Yohanes 16 ayat 17, bisa kita baca. Dan ini janji Yesus kepada para murid. Janji kepada muridnya. Iya. Bahwa kedatangan penghibur itu tergantung pada kepergiannya. Betul. Kepergiannya naik. Kalau tidak pergi dia, penghibur tidak datang. Jadi kenaikan bukan akhir dari kehadiran Allah di tengah-tengah manusia, tetapi justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Nah, ini menjadi kehadiran yang lebih intim dan selamanya. Nah, kita ini menjadi baik Roh Kudus. Baik. Roh Kudus itu ada dalam diri dan dalam hati setiap orang yang percaya. Jadi lebih kehadiran yang lebih intim. Allah naik ke surga, berarti bukan meninggalkan manusia, tetapi ada kehadiran yang lebih intim, yaitu melalui Roh Kudus. Nah, ini yang perlu kita tegaskan dalam peristiwa kenaikan ini. Jadi dalam hal itu juga ya, perlu langsung kita tambahkan misalnya karena kenaikan Yesus itu justru mendatangkan keintiman kita kepada Allah dengan kehadiran Roh Kudus itu kan, itu menandakan juga makna berikutnya menurut saya, ya kenaikan itu menjadi janji kedatangan kembali Allah Yesus ya. Dan jadi berarti Yesus naik ke surga, kenaikan Yesus itu tidak meninggalkan kita. Tidak meninggalkan bukan meninggalkan kita. Ya. Nanti akan datang kembali seperti janji malaikat dalam teks yang sudah dibaca itu karena kita dibacakan lagi semua kan. Ya. Jadi karena di situ dikatakan dia akan datang dengan cara yang sama. Jadi tidak meninggalkan kita. Baik, luar biasa. Ya, penjelasan yang disampaikan. Sahabat Kedan Religi, dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Pendimas dan juga Pak Marulem Nenggolan, bagi saya pribadi ini menjadi
membuka dimensi baru bagi saya tentang memahami kenaikan Yesus Kristus. Nah, tapi begini Pak Pembimas dan juga Pak Marulam Nenggolan, bagaimana sebenarnya relevansi kenaikan Yesus ini dalam hidup kita sehari-hari? Nah, kita sudah memahami makna teologis dari kenaikan itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya bagi saya dan juga mungkin bagi para pendengar kedan religi, bagaimana relevansi kenaikan Yesus Kristus itu dalam hidup kita sehari-hari? Ini penting ini Pak. Boleh saya serahkan waktu. Jadi ini sangat penting Pak. Iya. Kita memahami ada relevansi yang kuat sehingga perayaan kenaikan Yesus Kristus itu tidak menjadi rutinitas. Kita harus sampai lewat perayaan iman kita ini sampai kepada apa relevansinya bagi kita yang merayakannya dalam hidup sehari-hari. Nah, ini yang pertama harus kita katakan bahwa dengan kenaikan Yesus Kristus ini mau menyatakan soal identitas dan harapan. Apa itu? Kenaikan Yesus itu memberikan kita sebuah keyakinan akan kemana kita setelah kematian. Ini alamat kita. Ini jelas. Iya, jelas. Setelah hidup di dunia ini mau kemana kita? Jadi ini meneguhkan kita supaya kematian duniawi itu tidak menjadi sebuah menakutkan lagi. Tidak sesuatu yang sia-sia. Tapi justru membangun keyakinan. Inilah awal. Untuk persatuan yang lebih intim lagi dalam kehidupan kita. Jadi kenaikan Yesus ini menunjukkan dari sini kita akan ke sana. Sebagaimana juga sudah pernah dituliskan dalam oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 20. Mengatakan kita ini adalah warga kerajaan surga. Keluarga negara kita itu ada di surga. Nah, kita bukan warga murni warga negara Indonesia. Benar ya, kita Indonesia ya. Iya. Salah paham nanti kan ada kewarganegaraan negara lain, tapi secara iman kita inilah warga kerajaan surga. Ini bukan berarti kita tidak acuh-acuh tentu saja di dunia ini. Nah, udahlah. Dapat dari perjuangan kita sudah pasti masuk surga, tidak pula juga. Tapi ini juga mau menyatakan kepada kita perlu berjuang agar surga itu yang sudah disediakan bagi kita itu adalah milik kita. Jadi kita tidak terpenjara oleh ketakutan, keserakahan, dan oleh putus asa. Nah, ada pengharapan kita, pengharapan yang jelas bahwa apa yang saya alami di dunia ini hendaknya itu menjadi jalan bagi saya nanti untuk masuk ke dalam kehidupan surgawi. Kita bisa mengambil resiko untuk kebaikan. Karena itu kita tahu bahwa akhir cerita kita, akhir hidup kita adalah surga. Nggak usah ragu-ragu kita memperjuangkan kebaikan. Seperti ini kita bisa analogikan. Ini analoginya ini. Ketika saya sakit, ada kepastian saya sembuh. Nah, tentu ini akan membuat saya termotivasi untuk berbuat. Kan begitu? Berbuat baik, udahlah. Sembuhkan ini, pakai obat ini. Karena saya ada keyakinan pastian akan sembuh. Demikian juga ini. Nah, Yesus memberi kepastian bagi kita bahwa setelah kematian kita akan menjadi penghuni surga, warga negara kerajaan surga. Tapi kita harus memperjuangkannya. Nah, dengan perbuatan baik, kita kasih, ibadah, doa, tidak juga dengan lipat tangan saya terus angkut tangan. Nah, ini gitu. Bisa relevansi ini. Mungkin saya pikir sehubungan dengan apa yang Pak Mas sampaikan itu kan, bahwa kita tidak sia-sia, ada kepastian itu juga kan. Maka kenaikan ini juga saya rasa membawa relevansi tentang bagaimana kita harus hidup di dunia ini kan. Misi kita di dunia seperti apa. Dan
memang Yesus kan berpesan kepada kita kan dalam peristiwa kepada murid-muridnya, dikatakan misalnya dalam Matius 28 itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, pesan ini mau menunjukkan bahwa kita di dunia ini seperti dari Bapak Ibu sampaikan, ya bukan kita berpangku tangan. Justru sebenarnya kenaikan Yesus itu memberi pesan kepada kita supaya kita mulai mengerjakan apa yang menjadi misi oleh Yesus itu sendiri. Bagaimana dunia ini akan kita bangun sesuai dengan kehendak Allah, kan begitu kan? Nah, jadi kenaikan bukan momen untuk perpisahan lagi, bukan hanya untuk memisahkan kita dengan Yesus lagi. Bahkan tadi sudah disampaikan kan, justru menjadi kepenuhan yang paripurna, kepenuhan yang paripurna. Iya, bukan lagi ya Yesus itu jauh di antara kita, tapi sudah bersama-sama dengan kita dengan Immanuel itu ya. Immanuel. Roh Kudus itu kan, karena kan sudah dijanjikan tadi bahwa penghibur itu akan datang dan bersama dengan kita. Berarti kehadirannya sudah terus-menerus. Dan di situ kita punya keyakinan kenaikan itu bukan perpisahan yang menjauhkan kita dari Allah, dari Yesus, justru sebenarnya menjadi disebut di sini ya momen pelantikan aktif. Ya, para murid bukan ditinggalkan, juga kita tidak ditinggalkan oleh Allah, tidak ditinggalkan oleh Yesus. Justru kita diutus berbuat dalam dunia ini. Iya, Pak Nenggola. Iya. Dalam rangka diutus itulah. Iya. Perlu saya tambahkan ada ini relevansi berikutnya. Bagaimana kita dibekali Allah? Iya. Nah, Allah mengutus Roh Kudus untuk tinggal bersama kita dan kita dibekali untuk itu. Berarti ada bekal yang kita dapatkan dalam untuk relevansi bermisi tadi kan? Untuk bermisi tadi. Nah, karena ini bagi saya seperti ini dan juga mungkin bagi yang lain. Kadang ada keraguan untuk bermisi gitu ya. Ada keraguan untuk bermisi. Nah, apa yang sebenarnya supaya kita yakin? Nah, ternyata ada bekal yang kita dapatkan. Nah, kira-kira apa bekal itu, Pak? Bekal itulah kekuatan Roh Kudus yang hadir dan berkarya lewat diri kita. Sehingga kita mampu untuk melaksanakan misi perutusan tadi. Nah, yang dikatakan oleh Pak Marulang, kita ada misi, kita diutus. Kita menjadi saksi-saksi Kristus. Dalam gereja Katolik ada penerimaan sakramen Kristus, pencurahan Roh Kudus, agar kita sama seperti para rasul mampu menjadi saksi-saksi Kristus. Itu yang bisa saya tambahkan. Dan kita dalam perayaan Ekaristi kan selalu disampaikan itu. Selesai perayaan Ekaristi kan disampaikan itu ya. Bisa sudah selesai, pergilah engkau diutus. Jadi memang kenaikan Yesus itu tidak berarti kita selesai relasi. Selain mendapat Roh Kudus, adakah yang bisa menguatkan kita lagi? Nah, ini kita harus melihat dalam sisi penderitaannya. Ini sisi penderitaan. Nah, sebagaimana kita sadari, kita tahu bahwa Yesus naik ke surga itu bukan tubuh yang sempurna, bekas. Ada duka, ada duka yang ada penderitaan. Nah, seperti itu. Nah, kita juga dalam perutusan kita dan perjuangan kita di dunia ini kan? Tidak akan berhenti tanpa adanya penderitaan. Jadi penderitaan itu adalah konsekuensi yang kita harus terima dalam memperjuangkan, merealisasikan tugas perutusan kita. Nah, jadi artinya penderitaan kita itu bukan tanpa makna ya? Ada bernilai itu. Jadi penderitaan itu nanti bukan penderitaan yang sia-sia. Itu maksud saya. Penderitaan sia-sia. Tapi dalam persatuan dengan Kristus, penderitaan itu pun bisa menjadi jalan untuk menuju kemuliaan. Saya kaitkan dengan sabda bahagia. Satu dari 8 sabda bahagia itu berbunyi seperti ini. Berbahagialah orang yang dianiaya karena melakukan kehendak Allah. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Oleh karena itu, penderitaan yang dimaksud adalah penderitaan karena memperjuangkan kebaikan.
Iya. Memperjuangkan kasih, menghadirkan kasih Ah. di antara sesama. Terus menegakkan keadilan dan kebenaran. Bukan penderitaan karena kemarahan atau karena kejahatan yang kita perbuat, atau penderitaan akibat kesalahan yang lain. Nah, lebih tegas Santo Yohanes Paulus II dalam mengajarkan teologi penderitaan. Teologi penderitaan, terkenal ini. Iya, teologi penderitaan mengatakan sesuatu. Dengan menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus, kita berpartisipasi dalam karya penebusan. Ini sangat bermanfaat. Iya. Jangan merasa karena misalnya saya ini pengurus gereja, tentu ada penderitaan. Iya. Ada hubungan dari orang menyakiti. Iya. Berkorban waktu, berkorban ini. Tapi ya ini partisipasi saya dalam karya penebusan. Iya, dalam karya penebusan. Nah, penderitaan yang saya alami itu, kenaikan Kristus adalah jaminan bahwa penderitaan tidak pernah memiliki Kata akhir. Wah, luar biasa. begitu. Ya, dan dengan demikian juga akhirnya ya dalam refleksi saya kan kenaikan ini juga menjadi harapan akan kebangkitan kita juga, atau kenaikan kita juga. Ya, kenaikan Yesus juga menjadi harapan bagi kenaikan kita dari dunia ini kan. Sebagaimana misalnya ya Santo Paulus dalam misalnya 1 Korintus 15 ayat 20 ya, dikatakan di situ Kristus adalah buah sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya kan? Jadi kenaikan Kristus adalah janji dan jaminan bagi kenaikan kita nanti. Oke. Ya. Jadi tidak sia-sia perjuangan itu. Tidak sia-sia. Itu maksud saya yang menegaskan yang Menegaskan, disampaikan oleh Pak Pemimas tadi. Baik, Pak Pemimas Iya. dan juga Pak Marulam. Jadi relevansi yang disampaikan tadi itu sungguh sangat luar biasa. Jadi saya kira nanti Pak Pemimas mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan ya kepada umat Katolik khususnya di wilayah Sumatera Utara. Nah, sahabat keadaan religi, tidak terasa sebenarnya waktu kita sudah di ujung acara ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Pemimas dan juga Pak Marulam Nenggolan menjadi katekesi yang luar biasa saya kira tentang bagaimana kita memahami makna kenaikan Yesus Kristus. Nah, sebelum saya tutup Pak, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada umat Katolik di Sumatera Utara ini tentang kenaikan ya Pak ya. Iya. Kalau kita baca dalam kisah para rasul itu, nah, ketika para rasul itu menyaksikan Yesus naik ke surga, pandangan mereka terarah ke langit. Iya. Lalu para malaikat mengatakan, mengapa memandang ke langit? Dan kita pun barangkali lewat podcast kita ini mau menyatakan, janganlah kita terus memandang ke langit. Saatnya kita terjun ke bumi, meneruskan misi perutusan Kristus sesuai dengan tugas kita, kondisi kita, pekerjaan kita melanjutkan misi perutusan Kristus, mewartakan Kristus yang bangkit, menyebarkan kasih, berbuat berbela rasa, memperhatikan lingkungan. Nah, ini tanda-tanda bahwa kita ya dari kematian turut bangkit dan nanti berpengharapan akan kebangkitan itu naik ke surga. Nah, seperti itu. Jadi sekarang Kristus sudah menang. Kristus sudah naik ke surga, kembali ke hakikatnya. Lalu mengutus Roh Kudus ke kita sebagai sumber kekuatan. Saatnya untuk kita melanjutkan tugas ini. Nah, memperjuangkan kasih, keadilan, kebenaran, bersama, memberi pelayanan, kesaksian. Jadi tanda kerajaan Allah yang hadir kita ini. Intinya kita menjadi tanda kehadiran Allah yang hadir. Dan ini menjadi pesan saya sebagai pembimbing masyarakat Katolik, khususnya kepada para pegawai di Dimas Katolik, para guru agama, para penyuluh, singkatnya seluruh umat Katolik di Sumatera Utara ini. Mari kita tidak hanya menatap, saatnya kita hadir di dunia sebagai tanda kerajaan Allah di antara sesama di dunia ini.
biasanya. Nah, ini perlu ditekankan ini. Iya. Menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah di dunia. Itu Baik. biasanya. Terima kasih Pak Pembimas, terima kasih Pak Marulam Nenggolan, katekis yang sudah disampaikan tadi kepada para pendengar dan juga pesan-pesannya tadi Pak. Baik, sahabat Kedan Religi, berakhir sudah podcast kita kali ini dan kami mengajak para pendengar ya Kedan Religi supaya menantikan episode selanjutnya dari Bimas Katolik. Sampai jumpa. Oras. Sampai. Salve. Menjua-jua. Menjua-jua. Jua-jua. Jua-jua. Yahoo. Yahoo. Ahoy. Ahoy.